Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami, saya dan Mufid, mengenai konsistensi hukum di Indonesia. Yang pertama, saya akan membawakan bagian asas hukum di Indonesia serta penerapannya. Mengenai asas hukum itu merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus menjadi pedoman. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas hukum dan tidak boleh bertentangan dengannya. Asas hukum adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum. Jadi, pengertian yang pertama itu asas hukum. Asas itu seperti kita ketahui adalah dasar atau fondasi, pedoman. Dalam hal ini adalah dasar, fondasi atau pedoman dalam berhukum, dalam ilmu hukum. Kemudian asas hukum nasional. Dalam simposium pembaruan hukum perdata nasional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kehakiman di bawah Kemenkumham yang diadakan pada tahun 1981 di Yogyakarta, mereka pada simposium ini menetapkan beberapa asas-asas hukum nasional. Ada asas kesatuan, asas negara hukum, asas perekonomian, asas keadilan, asas kerakyatan, asas kemanusiaan, asas kekeluargaan, asas keseimbangan, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, serta asas kepentingan nasional. Jadi yang barusan saya sebutkan adalah asas hukum nasional. Kemudian ada lagi asas hukum dalam pengertian yang umum. Asas hukum dalam pengertian yang umum itu ada beberapa. Yang pertama, asas manfaat, yaitu segala usaha atau kegiatan pembangunan bisa dapat dimanfaatkan sebesarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara. Jadi asas hukum. Yang pertama, yang paling umum itu hukum itu didasari oleh asas manfaat. Yang kedua, asas demokrasi. Asas demokrasi adalah didasarkan dengan demokrasi Pancasila. Jadi asas demokrasi itu hukum didasarkan pada asas demokrasi. Kemudian yang ketiga itu asas kesadaran nasional, adalah bahwa semua warga negara Indonesia harus taat dan sadar terhadap hukum. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya yang akan kemudian dilanjutkan oleh saudara Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufid Muhammad Ihsan akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Untuk yang pertama, seperti yang kita ketahui, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan, ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan untuk orang yang melanggar hukum. Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada hukum berdasarkan bentuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Juga ada hukum berdasarkan wilayah, ada hukum berdasarkan fungsinya seperti hukum materi dan hukum formil. Juga ada hukum berdasarkan waktu, ada hukum berdasarkan isinya seperti publik dan lain sebagainya. Itu sedikit penjelasan tentang hukum itu sendiri. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang penerapan teori hukum dalam sistem hukum yang akan disampaikan oleh teman saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.